mengedukasikan kepada masyarakat luas bahwa keselamatan itu penting banget. Gitu, Pak. Itu ke sekolah ngapain, Pak? Nyopet apa? Bohongin anak kecil, Pak. Jualan cireng. Saya bohongin anak kecil, Pak, ya. Jadi saya nyanyi gitu kan, bohongin anak kecil. Seperti itu. Dan 2, 1. Pak, action, Pak. Kita udah mulai. Iya, Pak. Oke, Brosis, kita bertemu kembali dalam acara program Si Ngerti seputar informasi ngobrol bersama community. Kali ini kita kedatangan seonggok manusia. Salah. Binatang, Pak, binatang. Oh, binturong, Pak, binturong. Kali ini kita kedatangan seorang bro dari komunitas Honda Speci Riders Club Jakarta nih, kaosnya nih. oh, kaosnya nih. Iya. Bro Masih Ibai ada komunitasnya, Pak? masih ada. Kemarin tuh tahun lalu mau hampir bubar. Nah, akhirnya dia komitmen kita masih ada kayak gitu. Waktu nyerang ngayap teriak-teriak gitu. Kopdar ke rumah gue dicondet. Dia komunitasnya. Tadi lanjut dulu, bukan lu. Kasihan abangnya masih ada. Iya. Kita kedatangan Bro Ibai dari Honda Speci Riders Club Jakarta dan juga saat ini sedang sudah bekerja di Wahana bagian safety riding promotion. Sebagai instruktur safety riding, jadi anggota komunitas Honda yang bekerja di main dealer dan menjadi instruktur safety riding. Oke. Oh, iya. Selamat datang, Bay. Siap, Pak. Udah lama nih ya. Yes, masih ada aja. Putihan ya. Pucat. Grogi. Orang mau ditanya apa juga bingung ini. Jangan ketawa dulu. Oh iya benar. Oke, Iya. siap. Kalau dari pertama itu Si Ngerti sebelum mulai kita briefing. Kalau dia sengaja nggak ada di briefing. Iya, biar dia deg-degan. Mau tanya apa ya? Iya. Parah ini. Kita kasih tahu. Ya, kita datang dia buat ngejebak emang. Selalu kejebak, Pak. Iya, kejebak bandar. Biarin aja. Selalu kejebak bandar terus gini nih. Ya, bye. Ya, Lo ngapain siapa? sini? Saya sih diundang tadinya. Undang apaan? Kalau nggak ada acara Diundang, terus apaan? suruh ngapain sih? Gue bingung. Si Ngerti. Saya nggak ngerti-ngerti, Pak, soalnya, Pak. Iya. Kalau ngerti nggak di sini berarti. Nah, iya, itu dia. Ngatain nom. Cerita dong, Pak, dulu awal di Speci gimana, Pak? Oh, kalau di Awalnya Speci. gimana, Pak? Bapak bisa pungut binturong ini, Pak? Saya belum tahu Bapak ini dulu. Saya masuk tahun 2012. Dulu masuk ke Speci. Punya Speci 2011. Dulu. Tapi setelah deklarasi awal tahunnya baru masuk gabung. Itu masih jadi anak pungut tuh, Pak. Speci 2010 kan awalnya? 11 dong, Pak. 11 ya, 11 2011. Yes, betul. Iya. Cakep juga tuh, Tuh Iya, tangganya emang tanggal cantik dulu. Cuman klubnya yang nggak cantik ya, Pak? Nggak cantik. Nggak cantik. Kan ada lu. Enggak, bukan, syuting mati udah habis, Bang. Motor udah nggak ada. Ya. Nah, itu terus? pas awal tahun gabung, mulai dah tuh. Terus ada orang yang masuk di paguyuban gitu kan, apa sih paguyuban segala macam. Akhirnya ketemu lah Bapak ini. Bapak siapa? Sebutin namanya. Bapak Mas Sigit. Ya kan. Ini berawal dari sini nih. Kita ikutin yang intil kan. Kemana aja tuh acara-acara kegiatan komunitas ngikut aja. Sampai dikunciin. Kunciin gimana tuh, coba cerita. Sama bini diomelin. Lu yang nyuruh gue ikut klub. Bini nyuruh ikut klub nih. Bini gua. Oh, bini yang nyuruh ikut klub. Bini Pak. gua suruh ikut klub. Akhirnya lama-kelamaan waktunya habis nih. Sama istri kan. Akhirnya apa? Dia komplain, lu komunitas mulu katanya. Waduh, kan sih dia mau ngasih masuk komunitas kan. Ya gua ngikutin. Akhirnya giliran gak ada waktu gua diomelin. Sampai dikunciin, Bang. Terus ngikutin Bapak ini tiap malam ya, meeting, pulang segala macam, kita nggak ada namanya waktu. Waktunya habis. Ya, waktunya habis tuh, kagak bisa namanya bagi waktu buat keluarga. Nah, akhirnya kan kita contohin yang bener bahwa komunitas ini baik loh. Gitu kan, kita belajar pelan-pelan. Ini gimana sih caranya? Wah, dulu pengkor pernah ya, jatuh iya, ya. Pak, itu mau parah, Pak. Bukan pengkor, kita samperin sama anak-anak ya, pengurus ya, ke rumah. Iya, dulu pernah dia 2 kali Itu pengkor pokoknya nih. sampai jatuh. Iya, Sampai makanya jatuh. mungkin karena di sini ada sebuah sebuah Teguran. teguran gitu. Ini orang kecelakaan mulu nih. Mungkin lo gue masukin bagi safety riding aja kali nih gitu. Jadi dari pengalaman yang Ya, dia punya bisa berbagi ke teman-teman komunitas kayak gitu. Betul, biar betul, agar betul, lebih betul. apa ya, Setuju, Pak. lebih aware lagi di jalan raya. Biar lebih menjaga keselamatannya gitu kali ya. Betul, Pak. Itu teguran Iya. buat diri sendiri sih sebenarnya. Jadi momen di tahun 2012 itu bisa masuk di SR, itu latihan terus tiap minggu kita datang, nggak ada latihan, kita izin Pak, izin ikutan latihan gitu kan. Pengen tahu cara naik motor yang bener tuh kayak gimana gitu kan. Akhirnya
ketegur tuh, akhirnya jalan aja seperti ini. Oh, jadi 2012 tuh udah main-main ke safety riding tuh? Udah Bang. Pertama kali Bang. Sering Pertama kali. latihan ya. Latihan, Terus bantuin juga ngajar Bantuin dia. tiap minggu, Sabtu Minggu tuh ngajar. Apa kita hitam ikut. gini? Iya. Aspal jatah kayak Tidur di aspal ya. Iya bener. Emang udah ininya apa namanya? Kalau dibilang tuh lu udah di lapangan aja gitu loh. Apanya tuh? Dunianya. Oh, Ya, dunianya. Ya, dunianya itu udah lapangan aja, nggak usah di dalam-dalam. Jadi mata apa gimana, Pak? Nggak pantas sih. Nggak pantas di dalam. Ya, nah akhirnya berkat dari komunitas, Pak Sigit juga bantu buat sharing pengalamannya gitu kan. Lu udah di komunitas pasti lu dapat rezeki dan bla 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 bla. Banyak pokoknya gitu kan. Akhirnya terbukti. Alhamdulillah sekarang berkat tangan dari Bandar ya kan. Berkat dari Allah. Oh iya benar ya. Enggak, tangannya dari sini kan, tangan Allah kan begitu. Titipannya dari Allah kan gitu ya. Asik. Begitu. Aneh mau nanya nih, kenapa ente belinya spesisi dulu gitu? Bang, dulu pengennya tuh pengen belinya sebenarnya Beat. Cuman kekecilan. Beat karbu dulu. Pas ngeliat, udah ntar tunggu aja. Ntar ada yang baru keluar gitu. Nah, kebetulan ini kerja di dealer. Oh dulu. Dulu tuh di Awal dealer. mulanya. Awal mulanya, Tunggu deh tuh pas masuk di bulan Mei, launching tuh spesi. Langsung kita ambil. Langsung diambil tuh, udah. Nggak maling tuh ngambil tuh. Enggak, langsung potong DP, potong gaji. Waktu itu. Udah langsung bawa pulang gitu kan. Nah, dari situ awal mulanya tuh. Ini motor nggak bego katanya kan gitu kan. Kenapa? Kalau nengok kan lampunya ikut. Ya. Lampunya di pala. Lampunya di pala, Bang. Kalau Beat kan lampunya di tengah, di body. Kalau dibilang begitu, Bang, kalau Lampu zaman bego. anak komunitas, ini lampu bego kata gitu. Pala nengok, lampu lurus. Tuh begitu. Terus spesi pernah dibawa kemana aja tuh, paling jauh tuh? Kemarin ke Semarang, Paling jauh Semarang. Lampung, Sumatera, bawa juga. Dekat itu mah dekat. Masih dekat. Belum ke Bromo mah dekat. Besok Bromo dah, Belum jadi ke Bali mah dekat. Ya, ke besok Taker. Bromo besok. Kalah masih jauh Bapak ini. Bang. Iya. Tadi mau bawa spesi kalau Lombok ya Pak, emang nggak kuat, tapi nggak boleh. Jangan nyusahin ntar. Jangan ntar videonya ketinggalan lagi, Oh, Bang. iya. Tuh, nanti videonya ditinggalin, Pak. Bukan nggak ditinggal, emang nggak kuat, Bang nanjak Bang, nggak kuat nanjak. Videonya ditinggalin, Di bawah. tambal, Bang. Bininya di bawah mabot. Iya. Aduh, itu banyak ceritanya Bang, makanya. Itu awal mula. Pertama kali punya motor itu aja Bang, itu apa? Motor ditabrakin langsung sama istri. Baru seminggu di rumah. Oh gitu. Dia langsung nabrak sama orang tuh, nabrak orang. Nabrak sama orang, nabrak. Nabrak orang. Nabrak orang. Nabrak orang. Ya, itu kita dulu pas jalannya kan ke Sawangan, tuh kita ke kiri tuh, ke Sawangan, deh lewat Sawangan lurus tuh. Baru 10 menit, hati-hati ya. Iya, 10 menit. Kring telepon. Waduh, kecelakaan nih. Pas ditelepon, bini bener. Pak, kecelakaan. Wah, kelar udah. Balik lagi gua. Beneran, feelingnya kuat. Gitu. Kebetulan istri tuh baru ya lancar-lancar dikit lah naik motor gitu. Ya, baik. Lo kan di AHJ dulu pernah jadi kosmetik, dari kosmetik terus betul. jadi ketua AHJ tahun berapa dulu? 2015 pertama Pak, 2015-17 itu koordinator metik, terus 2017-19 ketua AHJ. AHJ. Itu gimana tuh? Suka dukanya tuh dari koordinator metik tiba-tiba dari orang biasa apa? Anggota klub biasa gitu kan, tahu-tahu jadi pengurus. Terus besokannya kejebak jadi ketua ya. presidium AHJ, itu gimana tuh? Bini makin ngomel lagi dong. Makin parah Pak Kunci, sebenarnya. Jarang di rumah tuh ya, Pak. jangan di rumah ya kan, tiap malam meeting mulu. Itu bantal guling udah di teras tuh ya. Udah Pak, udah bantal guling sama karpet. Karpet. Udah di bawah Pak. Udah biasa. Kadang tidur tetangga sebelah Pak. Karena kan banyak nyamuk Pak, saya pindah ke sebelah tetangga. Jadi tahun 2015 sampai 17 itu saya diangkat jadi ketua metik Jakarta tuh. Itu awal mulanya pertama kali beraniin diri, nunjukin diri. Nah, di situ mulai berkembang. Yang namanya dicuekin, yang namanya nggak digubris gitu kan. Kita sebagai ketua nggak dianggap, sama istri juga sama. Nggak dianggap suami, jangan gitu dong. Nggak dianggap suami yang baik gitu kan. Tahu jadi di luar mulu kan gitu. Nah, pelan-pelan akhirnya coba ngerangkul teman-teman komunitas supaya benar-benar aware. Akhirnya ngebangun tuh dari 6 klub metik ya Pak ya, itu di AHJ jadi berkembang, alhamdulillah gitu. Dan akhir 2017 akhirnya dijorogin jadi ketua. Jadi ketua AHJ, akhirnya makin berat lagi aja nih tantangan kan. Terus makin berat lagi mau rumah. Kenapa? Waktunya pasti habis nih, beneran. Pas saya jadi ketua AHJ
bareng sama Bapak Sigit ngelola event sampai setahun itu hampir mungkin di rumah jarang ya Pak ya. Malah kan bahkan jarang sama keluarga tuh. Terus masih sampai anak manggil Om ya? Iya betul. Enggak gitu Bang, enggak. Itu masih di Kota Bumi ya? Iya, masih di Kota Bumi, Bang. Pak. Masih ngurusin itu ya? Saya masih ngurusin pegang ahas sama dealer. Waktu itu. Saya megang 3 ahas sama 2 dealer. Dulu itu masih mondar mandir Bogor, Kota Bumi, sama Fatmawati. Iya. Tuh. Begitu juga. Cuman memang waktunya memang banyak nggak terlalu buat absen apa segala macam ya. Jadi enak gitu. Mobile, enjoy ya? aja. Gitu. Ditambah lagi pas masuk di pom bensin sama yang lain-lain itu tuh lebih parah lagi. Jam 2 masuk pom bensin gimana nih Bapak nyolong apa gimana? Jadi si ownernya ini punya usahanya tuh dealer sama pom bensin. Ya, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi pom bensin ada klinik gigi, ada sawit. Jadi kita semua jadi tim SPI namanya, Satuan Pengendali Internal. Nah, di situ suruh megang semua asetnya si bos nih, termasuk dealer dan ahas tadi. Pom bensin itu. Mau pom bensin. Jadi kita muterin Jabodetabek nih. Bekasi nggak ada sih. Apa tuh Pak? Kalau Bekasi nggak ada. Jadinya Bogor ada, Bogor, Depok, Jakarta, Tangerang. Jabodetabek Ya. Nah itu. Jadi satu harian tuh kadang kita udah kayak lompat-lompat kayak kucing tuh. Kayak karambol lah, ya kayak gitu. Kita. Jadi dari situlah mulai tuh banyak belajar juga, pengalaman dari komunitas sama kerjaan jadi nyambung masuk gitu kan. Ya alhamdulillah punya bapak ini kan. Sekarang ditolong lagi kemarin tuh diangkat. Dari God. Cembur ya. Jabatan jadi presidium ketua HC berapa lama tuh Pak? 2 tahun. Kan 2017 sama 2019. Oh yang ada foto Bapak nangis-nangis itu ya? Oh iya. Kebiasaan ya. Sedih banget bukan tuh. Iya benar tuh. Jadi dapat teman yang luar biasa, pengurusan juga ngebantu banget, semua kegiatan juga jalan. Jadi ini flashback lagi jadinya nih. Jadi keinget lagi nih. Minum baik jangan jauh ya. Jadi itu jadi momen yang luar biasa lah. Kita ngebangun dari bawah bersama-sama, sukses bareng-bareng sama teman-teman. Gitu ya Pak ya. Ya. Terus sekarang ini kan lo udah udah fokus nih di UMS sebagai instruktur safety riding gitu. Lo gimana tuh? Lo punya niatan apa tuh? Kan basic lo dari seorang anggota komunitas Honda gitu kan. Terus ini visi misi lo tuh harus bagaimana gitu loh. Cuma ngajar biasa apa lo pengen emang semua anggota AHJ maupun AMT minimal semuanya udah pernah lo kasih pelatihan gimana? Ya, kalau setelah masuk di sini tuh bener-bener hati tuh kegedor atau mungkin diketok lah gini kan. Supaya bener-bener namanya di jalan itu memang harus perlunya keselamatan gitu Pak. Nah, dari sini saya mulai nih. Saya punya prinsip dalam hidup saya begini, pas saat masuk di SR saya pengen nyelamatin satu hari dalam kematian, saya kira kecelakaan lah ya. Menyelamatkan paling tidak gitu. Saya memberikan edukasi ini supaya orang itu selamat. Gitu. Paling tidak seperti itu. Jadi saya menyelamatkan satu hari. Selamat sini, selamat di atas. Selamat ada jatahnya, Pak. Bukan pas selamat ini. Ya, jadi nah itu tegurannya. Nah, akhirnya saya langsung berkoordinasi sama teman-teman komunitas. Semua yang belum pernah ikut safety riding saya ajukan. Jadi saya ngebantu sebagai jembatan juga, termasuk dari Pak Sigit. Jadi lebih enak nanti koordinasinya dengan teman-teman, nggak ada lagi yang miskomunikasi antara mau latihan tiba-tiba nggak jadi latihan, mau latihan tiba-tiba strukturnya nggak ada. Nah itu jadi problem juga gitu. Pokoknya pada intinya kan dari wahana kita punya sirkuit sendiri, safety riding, punya riding gear, sepeda motor, maupun instruktur sudah terlatih gitu ya. Tinggal bagaimana lo memberitahukan, informasikan ke anggota komunitas nih gitu. Siapa aja nih yang mau latihan gitu kan. Betul. Dari mengatur jadwalnya tuh, jadwal pelatihan, sampai segala macamnya tuh ya. Iya, jadi memang saya selalu antisipasi untuk bulan ke depan kan. Jadi biar tidak ada bentrok kegiatan di teman-teman komunitas juga. Akhirnya saya sampaikan bahwa sebulan sebelumnya saya sudah share. Di bulan ini siapa yang mau latihan? Di bulan ini siapa yang mau latihan? Jadi saya sudah punya schedule sendiri, jadi biar enak gitu. Ketika teman-teman nggak ada lagi yang namanya bilang dadakan ataupun sampai muntaber kan gitu ya. Nah itu juga kita bisa antisipasi sebenarnya. Supaya teman-teman ini menjadi role model untuk keselamatan di jalan. Paling tidak itu yang bikin saya bangga bahwa di komunitas itu ada namanya hal yang paling berkesan yaitu keselamatan. Gitu Pak. Jadi nggak cuma hobi-hobi aja lo, hobi jalan-jalan. Yang
bisa latihan itu hanya komunitas Honda apa terbuka untuk umum? Oh enggak. Jadi di semua kalangan. Kalau untuk fokus kan memang saya masih bekerja di komunitas. Karena kan itu kan menjadi role model nantinya kan. Nah, kalau untuk pengajaran ke semua aspek dari TK, PAUD sampai ke universitas itu kita ngajar. Sampai Perusahaan pemerintahan juga ya. sama. Perusahaan juga, gitu pemerintahan juga ada. Jadi kita semua masuk aspek. Kalau untuk yang Sabtu Minggu weekend biasanya kan teman-teman komunitas nih yang punya jadwal gitu. Nah, kalau yang per hari ini kita kejar untuk yang tadi ya, yang beberapa aspek tadi kayak TK, PAUD, SD, SMP, SMA sampai universitas, bahkan sampai government ataupun instansi kita kejar di situ. Jadi seharian sebulan pun udah pasti udah penuh gitu loh kegiatannya. Itu sih. Sudah terjadwal dalam setiap bulannya. Betul, ya. betul, Pak. Mau kemana aja hari ini, ngapain Benar, aja. jadi kita nggak bingung besok hari ini mau kemana enggak. Jadi kita udah punya jadwal. Besok kita ke ini ya sekolah ya, besok kita sekolah ini ya gitu. Karena memang cangkupannya kan Jakarta Tangerang, Pak. Ini luar biasa gitu. Dan sekelas ini aja kita belum bisa cakupin semua, makanya perlahan mulai dari sini kita akan coba benar-benar mengedukasikan kepada masyarakat luas bahwa keselamatan itu penting banget. Gitu, Pak. Itu ke sekolah ngapain, Pak? Nyopet apa? Bohongin anak kecil, Pak. Jualan cireng. Saya bohongin anak kecil, Pak ya. Jadi saya nyanyi gitu kan, bohongin anak kecil. Seperti itu. Dan memang itu tantangan sih, tantangan banget. Sendiri selama belajar safety riding sudah pernah mendapatkan pengalaman belum di jalan? Maksudnya, oh nih gara-gara gua belajar safety riding jadi begini nih, mungkin bisa di-share. Oh iya, sebelum tahu safety riding itu kita sharing bareng. Justru dibilang tadi Bapak, saya sering jatuh. Bener, saya sering jatuh. Kenapa? Karena pengetahuan kita minim. Gitu ya, bukannya kita nggak lihai, minim pengetahuannya. Kenapa? Padahal hari apes nggak ada di kalender ya. Betul, Pak, bener. Hari apes nggak ada di kalender. Dan kita juga harus punya kesadaran bahwa kita naik motor itu mau sampai tujuan nggak ada yang namanya ngejamin selamat. Nggak ada. Pas selamat tadi udah keluar. Pas selamat lagi aja. Ya, jadi seperti itu. Nah, itulah harus kita edukasi. Pernah didapat apa gitu? Kalau manfaatnya banyak, Bang. Refleks saya gitu. Nah, ini biasanya tuh ini kan biasa kalau naik motor itu kan kita selalu standby jadi satu nih. Seperti ini jadi dua. Nah, ini sebenarnya tidak disarankan di safety riding. Makanya kita belajar. Akhirnya apa? Yang benar adalah menggenggam grip gas secara fully seperti ini. Menggenggam? Genggam grip gas full. Grip gas. Nih seperti ini. Jadi tidak standby nggak di boleh handle standby, rem. Handle rem, gitu, Gitu. Bang. Ketika mau ngerem baru. Dulu kita jatuh seperti ini, Bang. Jatuh mulu nih. Tek, jatuh ngerem, salah ngerem, tutup gasnya nggak full. Akhirnya apa? Gelincir ataupun slip gitu kan. Nah, itu sering jatuh. Sampai kalau kemarin nggak, Pak. Kalau jatuh ini kaki kemarin tabrak orang, Pak. Ditabrak orang nih kemarin tahun 2019 ya. Itu kelam banget ya, 1,5 bulan nggak kerja, hampir mau dipecat. Hampir mau dipecat. Nah, baik untuk ya. Nah kan berarti HSRC ini bulan depan udah 11 ya, November. 12, Pak. 12 tahun, Pak. Enggak kan udah mau ulang tahun nih November besok gitu ya. Belum ini kan. Nah, rencananya bagaimana tuh? Ada mau kegiatan apa atau mau ngapain? Kalau kegiatan sih sudah kita coba musyawarahin sama teman-teman juga. Untuk yang 12 tahun ini kita pengen beda sebenarnya. Cuman untuk tempat sih kita pakai yang sudah ada. Lalu mungkin dari acaranya itu kita pengen bedain lagi ya, termasuk nanti sisipin safety riding kita masukin. Gitu. Karena memang saya udah di situ ya, Pak. Jadi nggak usah dimasukin, parah banget ya. Kebangetan lo. Iya, nyari nama dikit lah, nggak apa-apa gitu. Kekurangan foto lo buat tripod lo. Oh iya juga benar ya. Masuk KPI ya, Pak. Masuk KPI. Ya seperti itu. Terus tapi pokoknya ada rencana gitu ya? Ada, pasti ada, Pak. Ada. Kita buat nanti. 12 tahunnya. Berarti sisa anggota sekarang berapa? 10? Oh 12 sisa anggota, umur 12, sisa anggota 12 tadi. Enggak, pasaran nambah 24. 24. Kali 2. 5 kali 2. Kali 2 ya. Itu kan belum resmi itu. Itu juga, nggak tahu yang anak tahu ya. bocil-bocil kemarin itu mau Jakarta Timur, tahun Enggak, ini. Pak, enggak. Itu masih ada benar, masih ada. Masih ada 24 orang dan itu aktif. Alhamdulillah. Aktifnya di media sosial, Pak. Iya. Ya. Di WA aktifnya. Ya, gitu, Pak. Kopdar susah ya. Kalau touring banyak, Pak. Kalau touring banyak. Apalagi kalau mau HBD kan hari ini kan, tahun ini kan, ya insya Allah pada mobilan, Pak. Mobilan. Spesial pada ganti. Spesial pada ganti, Bang. Dia doang belum ganti. Saya doang masih nggak ada waktunya. Oh iya. Bukan Pak Keramat itu. Ya. Ayub spesi juga ya, Ayub ya? Spesi, Pak. Dia. Udah jual spesinya. Jual, Pak, udah. Ganti. Tapi saya amanin di rumah spesinya. Oh gitu. Saya amanin di Beli rumah. tangganya.
Jadi saya nggak kemana-mana. Mudah-mudahan sih itu buat saya nanti kalau memang mau jual, saya beli. Gitu. Kalau mau ternak apa gimana bang? Ternak. Dikit-dikit ternak. Itu karbu loh Pak punya saya. Ini kalau sebenarnya kalau spesies sendiri masih ada suka ngumpul-ngumpulnya nggak sih? Masih Bang. Masih kita di media sosial sekarang udah aktif lagi ngelihat anak-anak barunya kan. Sekarang zaman sekarang udah mulai keluar lagi nih yang namanya spesies. Kenapa? Karena spesies ini kan dulunya kan bapak-bapak yang pakai atau ibu-ibunya. Nah sekarang jadi warisan sama anak-anaknya. Jadi kemarin sempat ngobrol, terus kita undang di mana di Condet dekat rumah bapak ini. Lumayan banyak tuh anak mudanya gitu kan. Tapi memang belum terarah, yang ada pakai ban kecil, yang masih ngaber gitu kan. Nah, pagiin kita arahin ngaber itu ya, Bang, biasa anak beat pakai rambut ember gitu kan. Terus semua bodinya pada dilepas-lepasin gitu. Nah, ini sayang gitu kan. Nah, kita mau arahin mereka supaya bisa lebih aman lah. Jadi memang sekarang tuh banyak motor-motor yang discontinue gitu, motor tua ya kan, yang BPK kayak Karisma, Grand, terus ya Supra jadul, Spesi gitu. Walaupun dia udah discontinue, tapi untuk secara komunitas ataupun secara yang menggunakan tuh sekarang kebanyakan anak-anak zaman apa ya, muda, anak Gen Z semua. Gen Z semua, betul. Kayak gitu. Jadi tuh tanya, ini motor dari siapa? Motor dari bokap gue. Ini motor dari siapa? Motor dari om gue. Kayak gitu. Begitu. Jadi mereka ya mungkin nggak beli motor baru gitu kan, walaupun ada yang punya motor baru juga, tapi ya motor-motor dari warisan-warisan, motor dari hibahan. Nah, itu. Nah, terus dengan adanya sosial media, mungkin dari Facebook, Instagram, melihat ada klub motor lama ya, mereka ngikut. Benar. Gitu. Nah, itu yang menjaganya yang susah ya. Gitu. Banyak sih yang udah yang sekarang seperti itu, banyak banget kayak gitu. Benar. Spare partnya gampang Gitu. tuh bang? Spare part masih gampang, secara substitusi pakai tipe yang sejenis kayak pakai beat itu masih banyak. Sebagian masih bisa. Kayak gitu. Tapi kalau untuk yang bodinya, masalah bodinya agak susah. Untuk di mesin masih bisa. Masih bisa kita combine. Secara body susah. Gitu. Itu juga harganya juga nggak kalah. Kalau Spesi pakai sih ini ya, apa Narita, apa gitu mereknya? Oh, bisa pakai Win Pak dia. Oh, Win ya. Masuk ke Win. Ada merek-merek ini, merek-merek KWA lokal, juga, merek lokal. Biasanya dapat barang-barang spare partnya di mana itu? Itu biasanya ada juga di media sosial itu jadi pengepul barang gitu kan. Sekarang di barang-barang luar nih, Jepang segala macam mereka tampung gitu. Akhirnya masuklah di sini, cuman harganya aja yang lumayan P3K tinggi, tuh banyak gitu. P3K. Pedagang gitu. Berupa kolektor. Iya, pedagang kolektor gitu kan, banyak. kayak gitu. Saya juga begitu. Kemarin juga sempat. Kemarin saya habis restorasi juga kemarin habis. Rumah kali. Maaf Bang, salah restorasi. Ya, habis beli sekardus. Itu barang-barang semua tuh. Baru originalnya benar. Gitu. Cuman mau habis hampir ya 2-an lebih lah gitu kan. Kalau motor di rumah Spesi modif gimana tuh? Apa aja nih modif? Kalau modif sih nggak terlalu banyak, paling cuma pakai blok doang buat keperluan aja, sisanya mah normal standar gitu aja. Paling lampu-lampu gitu kan tambahan. Lu baru beli pasang lampu tadi. Karena mau berangkat insya Allah mau ke Malang kan gitu. Insya Allah. Jadi kebanyakan tuh sekarang tampilan standar tapi perubahannya hanya di lampu gitu. Ya, Udah pakai yang gitu. LED, Proji gitu kan. Karena udah nggak mungkin lagi pakai bohlam. Pakai bohlam. Udah nggak sesuai. Iya. Ya, terus paling ya pasang box gitu kan, klakson gitu. Jadi bahkan ya anggota komunitas motor-motor yang sudah discontinue itu mereka lebih lebih mempertahankan ciri khasnya tapi modifikasi lebih keperluannya gitu kan, ya lampu gitu udah pakai yang lebih terang, terus ya mungkin pengapiannya dirubah jadi DC biar lampunya lebih bagus lagi pengisiannya, lebih awet. terus gitu ya klakson, terus pakai box paling kayak gitu ya, pelek-pelek racing dicat gitu. Mungkin untuk modif yang lebih head on lagi sih kayaknya jauh gitu. Beda dengan komunitas motor-motor matic yang sekarang gitu kan, PCX, Vario, Beat, itu kan hype-nya kan tinggi. Iya. Gitu kan. Dan juga barang modifikasinya lebih banyak daripada barang modifikasi yang motor-motor udah discontinue kayak gitu. Betul. Nah, kalau yang sekarang itu kan modelnya kan sekarang kan lagi model-model yang rapi, bersih kan gitu ya, Pak ya. Propernya tuh. Jadi original gitu. Setiap kalau ketemu pas kalau lagi San Morian itu masih ada beberapa tipe spesies itu yang masih kelihatan gitu. Masih bagus-bagus, dia ngejaga bener-bener yang resik gitu kan, kelihatannya enak gitu. Pengen juga seperti itu, cuman memang dari kitanya gitu kan yang belum bisa ngikutin gitu. Tapi memang oke lah, masih
masih bisa nyaingin teman-teman yang lain lah di Vario atau apa, spesies masih dapet lah. Hype-nya gitu. Nah, kalau dari Brosis mau gabung baik ke HSRC, ke mana? Oh iya. Kopdarnya? Nah, kalau untuk teman-teman sementara ini kalau mau gabung bisa langsung DM di IG kita, yaitu di HSRC Jakarta. Terus HSRC, nanti HSRC Jakarta. Jakarta pakai spasi apa enggak? Enggak, langsung nyambung. HSRC Jakarta. Nanti kelihatan di situ. Untuk kopdaranya kita masih tentatif karena memang tempatnya sudah tidak kondusif juga. Akhirnya kita warganya Pak ada bukan tempatnya Bang. Kalau kopdar masih mau gitu kan. Yang dari utara aja nyampe ke Condet gitu kan. Itu masih ada keinginan mereka tuh masih tinggi untuk bisa ketemu bareng gitu, ngumpul. Sekarang ini masih kita di Condet, di warung apa sih namanya kemarin Pak? Condet Village. Condet Village, betul. Condet Village itu tempat-tempat dekat pom bensin lah. Tempat-tempat nongkrong biasa lah gitu, kayak gitu. Dan supaya mendekatkan ke anak-anak muda juga sih sebenarnya. Karena memang rata-rata sebagian ketemu itu selatan sama timur yang paling banyak gitu. Akhirnya dari situ nanti teman-teman bisa lihat di informasi di IG juga, atau mungkin DM ke saya pokoknya ini sekarang ya, gitu kan. Kalau mau apa namanya? Kopdar pasti diinfo di sosmednya. Di sosmed, betul, kita update seperti itu. IG-nya apa tadi? HSRC Jakarta. IG lo apaan? Oh, IB sekarang Pak. Kalau IB besok nggak ada? Enggak Pak. Harus sekarang? Sekarang aja. Iya. Ya. Latihan safety riding Bang? Oh iya, sama juga kalau buat teman-teman yang ingin mau ikut safety riding, boleh nanti bisa ajukan ke saya juga, atau mungkin by DM, by telepon, silakan, atau sharing tentang keselamatan bisa. Dan kalau memang mau daftar, itu paling tidak 2 minggu sebelumnya untuk teman-teman komunitas khususnya yang mau daftar, silakan ke saya, nanti kita akan buatkan jadwalnya seperti itu. Motor harus Honda ya? Motornya harus Honda Pak. Harus Honda. Tapi enggak juga sih Pak, kalau mau latihan tapi Honda, latihannya ya? Iya, latihan motornya Honda gitu kan. Kalau yang mau ikut mah siapa aja? Siapa aja boleh. Kalau mau latihan motornya harus Honda. Dan kalau motornya nggak Honda, di sana sudah ada kan? Sudah ada. Kan? Sudah kita siapkan beberapa unit motor Honda yang sudah dari tipe Matic, Bebek, dan Sport kita udah ada gitu. Jadi teman-teman tinggal pakai aja. Iya. Seperti itu. Kalau untuk pesertanya kita sementara ini masih 25 orang. Kalau untuk yang datang ke SRC ya, di safety ridingnya itu 25 orang. Dan kita pun juga bisa dipanggil. Ya, contohnya gini, teman-teman mengundang di tempat kantornya kah, atau di tempat komunitasnya kah, kita sharing boleh. Nanti bisa langsung hubungi saya, baik itu mau di lingkungannya, mau di kantor ataupun di kampus, bahkan sekolahnya juga boleh. Jadi kita siap saja untuk bisa kita jadwalkan gitu Pak. Mau apa namanya pemberian materi, ya, betul. Misalkan memungkinkan pemberian praktek ya bisa dikondisikan gitu bisa ya. Bisa dikondisikan betul, sesuai dengan tempatnya aja. Iya. Ya gitu. Ya sementara ini kita masih jalan di sekolah, rata-rata sekolah. Gitu. TK, PAUD, SD, SMP, SMA. Universitas itu kita masih belum begitu banyak ya. Tapi memang itu memang ada kegiatan dari AHM sendiri. Seperti itu. Ada pesan nggak baik buat teman-teman, buat Brosis? Oh iya. Bagaimana untuk safety ridingnya? Baik. Ya untuk pesan buat teman-teman komunitas, karena memang beberapa hari lalu juga saya ditinggal sama brother juga, teman juga, yaitu meninggal karena kecelakaan. Kecelakaan tunggal ya kemarin. Kecelakaan tunggal itu jam 2 pagi di Rawamangun. Ya, bahwa ini memang pukulan telak banget buat teman-teman, khususnya saya pribadi karena memang kenal dengan beliau gitu kan. Dan saya ingatkan kepada teman-teman bahwa keselamatan itu penting buat kita. Mau kemana pun pasti butuh keselamatan. Ya, teman-teman jangan sampai mengabaikan keselamatan sedikit pun. Contohnya dengan pergi tidak menggunakan helm gitu kan. Nah, itu juga itu bakal merugikan kita lah pastinya. Yang ingat tadi dibilang Pak Sigit bahwa kecelakaan itu tidak ada ya di kalender. Kecelakaan itu tidak hari apa tidak ada di kalender, ataupun kecelakaan itu tidak ada yang dikabarin gitu kan. Mau kecelakaan gitu kan, nggak mungkin, nggak ada. Jadi teman-teman waspada terhadap kecelakaan. Yang pasti tetap cari aman, mau kemanapun, mau dimanapun tetap pakai jaket dan helm. Gitu teman-teman. Dia jangan nyepelein ya. Wah dekat, nggak usah pakai helm. Wah gitu. Parah Pak, jangan sampai sekarang sudah harus bisa membiasakan diri, habitnya dirubah bahwa keselamatan yang paling penting buat siapapun, termasuk ya keluarga kita lah. Iya, minimal dari lingkungan keluarga. Betul. Kita beri informasikan betul, tentang keselamatan. Terus dari keluarga ke tetangga, teman-teman terdekat gitu. Betul. Ya. Yang pasti orang-orang kita sayang lah. Iya. Kita ingetin seperti itu. Ya Pak, closing Pak. Closing. Masih betah deh kayaknya.
Baru nyampe katanya cetaknya. Iya, baru nyampe mau pulang lagi aja dia. Banyak kalau masalah kayak gini ya motor ya, aduh. Saya ngeliat anak-anak sekarang tuh banyak kan yang pada ngebut-ngebut gitu ya Pak ya. Orang apa sih yang dicari kan gitu ya. Padahal motor ngebut pun kencang juga nggak dapat apa-apa. Tapi kalau di balapan oke lah gitu kan. Nama kalian naik, terus kalian juga berprestasi kan gitu. Ada hasilnya ya. Berprestasi. Iya. Gitu ya. Nggak jadi. Bukan bercanda ya. Nggak jadi. Oke, Brosis. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada masukan dan saran, silakan ketik di kolom komentar, ataupun mau memberikan informasi narasumber siapa yang bisa diajak buat join ke program Singerti ini, biar bisa bisa menambah wawasan lagi gitu. Kita nggak hanya membahas komunitas, tapi juga membahas safety riding. Mungkin ada teman komunitasnya yang bisa punya kesibukan lain kayak jago menggambar, jago berdagang, silakan aja. Jangan jago main slot, nggak boleh. Gitu. Itu dilarang ya, ngeri. Ya. Oke, Brosis. Siap. Kita bertemu kembali ke program Singerti berikutnya bersama saya dan Bro Ibay. Yes. Ya, salam satu hati.